Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwatatina fidhakumullah, saudaraku, sobat Aqias dan mitra muslim hafizhakumullah yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan rasa syukur yang mendalam dengan selalu lisan terbasahi mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, selalu juga terbasahi lisan untuk berselawat kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku ikhwatatina fillah, melanjutkan kajian kita, kajian online Dar Al-Qais yang ke-13 di channel YouTube Dar Al-Qais Surabaya yang bekerja sama dengan Radio Surah Muslim Surabaya. Pada kali ini, saudaraku ikhwataddin hafizahumullah, kita melanjutkan kajian tentang Sunanus Syam atau Sunanul Saum yang ditulis oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab beliau Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu. Pada bagian yang kedua, kita membahas tentang sunnah berpuasa. Itu diantaranya yang kedua adalah ta'jilul fitri inda tayakkunil wurub wa qabla shalah, wa yundabu ayyakuna ala rutabin fatamrin fahalwin fama'in wa ayyakuna watran salasatan fa aksar di hadis la yazalu nasu bi khairin ma ajjalul fitrah. Di kitab ini beliau menyatakan di antara sunnah berpuasa adalah mensegerakan berbuka, ta'jilul fitr. Jadi yang disebut dengan istilah ta'jil itu adalah mensegerakan. Jadi mengedepankan sesuatu. Dalam hal ini adalah berbuka. Ta'jil itu bukan nama menu makanan. Kalau di Indonesia, ta'jil itu menu makanan sekaligus termasuk jenis sumbangan. Jadi kalau ada orang woro-woro, siapa yang mau menyumbang berbuka, pasti ada yang ngomong, sudah saya takjilnya saja, nggak buka. Jadi ada istilah takjil, ada istilah buka. Makanya makanan orang Indonesia kalau di bulan Ramadan itu ada takjil, ada buka, iftar, ada sahur, ada camilan dan lain sebagainya. Lebih banyak itu, saudara. Ada santri saya tanya, sudah berbuka? Nah, sudah berbuka? Belum, Ustaz. Lah, tadi makan satu mangkok kolak yang ada ketannya, itu takjil, Pak Ustaz, itu takjil. Jadi dianggap takjil, jadi tidak dianggap berbuka. Padahal takjil itu adalah bagaimana kita mensegerakan berbuka, dan itu sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inda tayakkunil ghurub qabla shalah wa qabla shalah, dan itu harus yakin gitu loh bahwa sudah maghrib. Jangan mensegerakan buka terus ternyata guru maghrib, tidak boleh, itu membatalkan puasa, eman puasanya. Jadi harus yakin banget itu sudah maghrib. Makanya guru kami itu menyarankan kalau kita dengar azan jangan langsung sampai pada kalimat azan, muadzin itu berkata hayya 'alas shalah. Itu baru kita boleh makan. Untuk hati-hatinya saja, ala sabilil ihtiyat. Itu saudaraku ikhwatatina fillah. Wa yundabu ayyakuna ala rutabin, dan dianjurkan untuk makan yang rutab basah, ya. Fatamrun atau fatamrin, kurma kering, fahalwun, famaun, makanan manis-manisan. Mungkin kalau di Indonesia ada kolak macam-macam, manisannya banyak begitu kan, ya. Famaun, baru kemudian air putih juga termasuk yang bagian yang bisa untuk dijadikan takjil. Dan yang namanya berbuka ini dianjurkan atau mensegerakan berbuka ini dianjurkan qabla shalah, sebelum sholat. Itu afdal. Wal fitru qabla shalah afdal li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau Dr. Wahbah Az-Zuhaili bahwa berbuka sebelum sholat itu jauh lebih afdal sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan mentang-mentang kita kuat nih, kemudian kita dahulukan sholat nih, ini sholat ini kita ingat Allah. Jangan.
Nanti kita sholat yang kita pikir kolak, yang kita pikir rawon, yang kita pikir, akhirnya sholatnya tidak berkualitas. Dan Rasulullah Muhammad SAW begitu manusiawi memberikan sebuah ajaran kepada kita, ayo hilangkan semua pikiran-pikiran itu supaya sholatnya tenang, karena itu adalah berbuka. Makanya di tradisi orang-orang Arab itu ya, habis azan itu langsung berbuka. Di negeri kami di Syam itu Syampang Madura maksud saya ya, bukan Syam Syria. Itu ya habis azan ya langsung buka, itu namanya takjil gitu. Ya makanan kecil makanan besar jadi satu. Tapi kan kadang-kadang perut orang kan berbeda-beda ya, ada yang nyaman langsung makan besar setelah berpuasa seharian, ada yang tidak nyaman gitu kan ya. Ya kalau yang tidak nyaman cukuplah ya air putih dan beberapa butir kurma minimal 1 atau ganjil, karena Allah senang yang ganjil. Rasul juga melakukan hal yang seperti itu. Terus kemudian pergi sholat maghrib berjamaah di rumah, ini karena social distancing. Kalau memang di masjid di dekat itu juga mengadakan, ya silakan datang, tapi juga harus ketat ya, pakai masker dan lain sebagainya gitu kan ya. Nah itu setelah maghrib sholat berjamaah ya barulah kita makan besar. Jadi yang penting sunnahnya itu takjil itu bukan menu makanan ya saudaraku ikhwatatin hafizahumullah, tapi apa? Itu merupakan satu sistem bagaimana kita dianjurkan untuk mensegerakan berbuka, dan itu yang dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, dan itu sunnah yang harus kita jalankan supaya kita mendapatkan pahala. Dan di antara sunnah yang terkait dengan takjil ini adalah apa? Berdoa setelah berbuka. Gimana sistem doanya? Jadi sesungguhnya doanya itu pertama kali ketika kita mau makan, jadi dibedakan mau makan itu makan berbuka maksudnya di waktu takjil itu, yaitu ketika kita mau makan dan setelah makan itu doanya berbeda. Jadi ketika kita mau makan itu ya doanya sebagaimana umumnya kata Rasulullah Muhammad SAW, fasamillah, yaitu mengucapkan apa? Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita ngambil makanan berbuka itu apakah kurma ataukah makanan besar, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau makan itu katanya. Atau mau dilengkapi juga apa-apa, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, bisa. Atau Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu, itu yang riwayat Abu Daud ya enggak. Jadi ketika kita mau makan kita baca bismillah, Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu, itu riwayat Abu Daud. Kan begitu saudaraku ikhwatatin hafizahumullah. Baru setelah itu kita minum air. Nah, selepas minum air terus makan kurma, barulah berdoa sebagaimana doa yang umum gitu kan, doa berbuka puasa. Itu caranya ya berdoanya itu. Dan kalau Dr. Wahbah Az-Zuhaili, ini saya bacakan saja. Kalau Dr. Wahbah Az-Zuhaili, beliau menyatakan begini, ad-du'a aqabul fitri bil ma'thur bi ayyakula Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu wa alaika tawakkaltu wa bika amantu dhahabat dhama'u wa batalatil uruqu wa sabatal ajru insyaallahu ta'ala ya wasi'al fadli ighfirli alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Jadi beliau agak panjang ini doanya. Beliau menggabung semua athar, menggabung semua riwayat. Seolah Dr. Wahbah Az-Zuhaili ini, beliau ini pakar hadis, pakar tafsir, pakar fikih, pakar tafsir juga hadis. Beliau seolah menyatakan sah-sah saja berdoa dengan menggabung itu. Memang di internet itu menyatakan bahwa doa Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu wa bika amantu. Nah, di situ ada kata-kata wa bika amantu. Kata mereka, kalau doa Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu, itu ada, itu riwayat Abu Dawud. Doa itu ada, tapi hadis yang dhaif kata mereka, gitu kan ya. Hadis yang dhaif. Yang malah tidak ada sanadnya, ada tambahan wa bika amantu. Baru kemudian ditambahi dhahabat dhama'u wa batalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Nah, seolah beliau Dr. Wahbah Az-Zuhaili menyatakan kepada kita, urusan doa ini enggak usah terlalu ketat. Enggak usah terlalu ketat.
digabung juga lebih baik begitu. Jadi nggak ada masalah. Kita doa Allahumma lakas sumtu meskipun hadisnya itu dhaif. Allahumma lakas sumtu ala rizqika aftartu. Terus ditambah wa bika amantu. Nah, ditambah yang hadis sahih, hadis dhahabat dhama'u wa batalatil uruqu wa sabatal arju insyaallah. Itu hadisnya sahih itu hadisnya. Itu jauh lebih baik ya. Jadi nggak usah diperdebatkan, sobat Aqyas, mitra muslim hafizakumullah. Doa, jangankan doa model kayak begitu, doa pakai bahasa Indonesia saja itu lo boleh, kan nggak ada masalah kan. Jadi yang terpenting doa itu kan kita yakin husnudzon kepada yang akan mengabulkan doa kita, yaitu Allahu azza wa jalla. Nah, kalau di sini ditambah juga ini sama beliau. Ini dari asar-asar ya, dari asar para tabi'in mungkin. Ya wasi'al fadli, wahai zat yang luas karunianya, ighfirli, ampuni dosaku. Alhamdulillahilladzi a'anani. Segala puji bagi Allah yang telah menolong kami fasumtu sehingga kami bisa berpuasa. Wa razaqani, dan telah memberi rezeki kepada kami fa'aftartu sehingga kami bisa berbuka. Bagus juga doa ini ya. Tapi kalau terlalu panjang cukuplah sebelum makan bismillah, kemudian setelah makan, setelah minum dhahabat dhama'u wa batalatil uruq wa sabatal ardu insyaallah udah cukup. Atau Allahumma lakas sumtu wa ala rizqika aftartu, terus digandeng dengan dhahabat dhama'u wa batalatil uruq wa sabatal ardu insyaallah. Itu gak ada masalah. Itu ya sunnah-sunnahnya yang harus kita pahamin. Dan ada lagi yang terkait dengan berbuka. Ini yang terakhir, sobat Aqyas, yaitu apa? Taftirus shaimin. Taftirus shaimin. Ini beliau menyatakan begitu di kitab Dr. Wahbah Az-Zaili Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Taftirus shaimin yaitu memberi buka kepada orang yang berpuasa. Nah, ini penting, apalagi di bulan Ramadan kita banyak-banyak bersedekah. Di antara bentuk sedekah itu adalah memberi buka, memberi iftar kepada orang yang berbuka. Walau ala tamratin au surbat au surbati ma'in au surbatu ma'in, meskipun hanya sebutir kurma kering atau seteguk air. Kalau bisa kita lakukan itu. Karena ini Masya Allah luar biasa. Masih ingat kajian kita tentang fakir Ramadan yang awal? Betapa Allah itu Masya Allah luar biasa memperhatikan perlombaan kita dalam bersegera untuk beramal soleh, berlomba-lomba beribadah sholat, berlomba-lomba bersedekah. Itu Allah perhatiin kepada kita. Bahkan Allah membangga-banggakannya kepada para malaikat apa yang kita lakukan. Jadi ayo, ini ada kesempatan yang luar biasa. Makanya ada sebuah hadis yang menyatakan man fattar sa'iman kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri sha'im syai'un. Kata Rasulullah Muhammad SAW, hadis sahih, man fattara sha'iman, barang siapa yang memberi buka kepada orang yang berpuasa, kana lahu mislu ajrihi, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu, persis seperti pahala orang yang berpuasa itu. La yanqusu min ajri sha'im syai'un, dan tidak dikurangin pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Jadi misalnya saya memberi buka kepada seseorang misalnya, maka Allah akan memberikan pahala seperti orang itu berpuasa itu, pahalanya orang itu berpuasa dikopikan kepada saya. Masya Allah. Jadi saya sudah dapat pahala puasa saya sendiri, dan saya mendapatkan tambahan seperti pahalanya orang yang kita kasih buko, kasih makanan untuk berbuka. Ini kan suatu hal yang luar biasa. Dan para ulama menyebutkan begini, lah kalau kemudian yang kita kasih buka itu punya pahala banyak, yang kita kasih makan buka itu pahalanya banyak, dia seorang dai, dia seorang ustadz, dia seorang hafid, dia seorang yang ceramah kemana-mana, dia baca Quran dari pagi sampai siang, dia baca Quran, siang dia bekerja, itu kan Masya Allah luar biasa pahalanya. Ketika kita ngasih buka kepada dia, waduh, Masya Allah, maka dikopikan semua pahala itu kepada kita. La yanqusu min ajri sha'im syai'un. Tak dikurangin sedikit pun pahalanya dia, sama sekali nggak dikurangin sama Allah, meskipun dikopikan kepada kita. Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Karena itu ayolah berlomba-lomba sobat Aqyas mitra muslim untuk banyak memberi buka. Makanya orang-orang Arab, orang-orang banyaklah orang-orang dulu di Indonesia juga itu paling seneng yang kayak buka kepada orang, karena Masya Allah pahalanya itu luar biasa.
Bayangkan kalau yang dikasih buka itu kiai, ustadz, guru misalnya itu kan ya, yang masya Allah sehari-hari ya selama puasa itu baca Quran, per hurufnya dapat itu kan ya. Loh, pahalanya itu bisa terkopikan juga gitu. Pahala baca Quran bisa terkopikan, pahalanya ngajar bisa terkopikan. Kepada siapa? Kepada yang ngasih buka, kepada dia gitu. Subhanallah, luar biasa. Nah, bagaimana kalau kita ngasih buka kepada orang-orang di jalanan, traffic lights? Nih, saya anjurin. Pertama nih, ini kan sudah diterapkan social distancing, ya kan? Itu kan jadi royoan dan lain sebagainya, nanti berebut dan lain sebagainya. Terus yang kedua, tetap berpahala. Namanya sedekah, apalagi di bulan Ramadan, pahalanya berlipat. Tapi kita kan tidak tahu. Bagaimana ya, kalau di masjid itu secara zahir sudah nampak itu kan. Makanya orang-orang dulu itu lebih senang ngasih berbuka kepada orang-orang yang datang ke masjid. Sekarang kan social distancing Pak Ustadz, orang nggak pada datang ke masjid. Nah, ini yang juga harus kita perhatiin. Kalau ada orang-orang UDP itu orang yang dipantau, orang dalam pantauan dengan ya. Kan susah juga dia keluar karena diisolasi. Justru kita kasih buka kepada mereka-mereka. Kita masakin makanan, kita antar ke sana dengan tetap memperhatikan social distancing. Masya Allah, itu sungguh luar biasa. Dia seharian di rumah, dia baca Quran, dia macam-macam itu kan ya, pahalanya terkopikan kepada kita. So, saudaraku, ikhwatatina fillah, ini sunnah yang kedua dari kajian fikih Ramadan yang ke berapa ini ya? Yang keempat ya, yang keempat atau yang ketiga saya lupa. Saudaraku, ikhwatatina fillah, mudah-mudahan bermanfaat. Dan mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semua. Dan kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya, kajian fikih Ramadan berikutnya. Mudah-mudahan kita diberi izin sama Allah untuk selalu istiqamah dan bisa menikmati Ramadan dengan penuh keberkahan, penuh rahmat dan penuh maghfirah yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.